kita lihat memang pergerakan IHSG beberapa hari ini memang menunjukkan adanya penguatan, bahkan penguatannya ini cukup signifikan hingga hampir menyentuh 1% beberapa hari terakhir. Nah, dengan adanya penguatan-penguatan ini menjadikan sentimen untuk hari ini juga cukup positif mengingat bahwa banyak juga dukungan dari pemerintah, baik dari adanya insentif untuk properti yang khususnya di under 2 miliar, kemudian juga uh, ketika ISG berada di posisi 6.700 kemarin, itu menjadi potensi bahwa ISG akan kembali rebound untuk mencoba menembus level 7.000. Nah, namun demikian kalau misalnya untuk mampu menembus level 7.000 ini juga cukup sulit untuk saat ini mengingat bahwa memang belum ada satu sentimen yang memang mampu membuat penguatan ISG ini cukup signifikan. Namun kalau kita lihat di sisi lain dengan rilisnya laporan keuangan kuartal 3 ini, sejauh ini dengan kenaikan suku bunga yang lebih tinggi, ini mampu berdampak positif kepada sektor perbankan-perbankan, khususnya bank-bank yang memang big cap dan mereka yang memang memiliki tingkat CASA atau rasio dana murah yang cukup tinggi, sehingga dengan adanya rasio dana murah yang cukup tinggi, ini akan menjadi sentimen positif dengan adanya kenaikan suku bunga sebab mereka dapat ikut menaikkan suku bunga kreditnya yang akan memberikan imbal hasil atau net interest margin yang juga tentunya lebih tinggi. Sehingga faktor-faktor inilah yang akan menjadikan sentimen penggerak IHSG dan tentunya juga menjelang tahun politik yang akan diselenggarakannya pemilu pada 2024 nanti ini juga akan menjadi sentimen tentunya meskipun ini akan berdampak secara jangka pendek khususnya seperti yang kita lihat seperti kemarin dengan hampir terpilihnya Erick Thohir, saham ABA dan Mari sempat melonjak kemudian mengalami penurunan setelah digantikannya dengan Gibran. Malah setelah itu juga saham PMMP yang merupakan milik dari saudaranya atau milik Kaisang itu saat ini sedang ramai diperbincangkan publik mengingat bahwa mereka mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir seperti itu. Oke baik, Mas Reza, kita amati bersama di mana saat ini adalah musim laporan keuangan dari emiten-emiten yang ada di bursa kita. Terkhusus untuk sektor perbankan, bagaimana Anda melihat laporan keuangan yang mana juga akan dirilis bagi sektor ataupun emiten-emiten di perbankan khususnya Big Caps? Ya, tentunya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, memang dengan adanya kenaikan suku bunga ini menyebabkan kemampuan untuk perbankan big cap yang memang memiliki rasio dana murah mendapatkan keuntungan yang cukup signifikan karena kenaikan suku bunga menyebabkan suku bunga kredit yang mengalami lonjakan tinggi, sedangkan rasio CASA atau dana murah yang tidak memerlukan untuk bunga deposito yang cukup signifikan menjadikan sentimen positif untuk bank-bank yang memiliki CASA rasio tinggi. Sehingga ini akan menjadi potensi adanya selisih antara suku bunga kredit dan suku bunga deposito. Ini memberikan net interest margin yang cukup tebal untuk sektor perbankan. Khususnya perbankan big cap Indonesia yang kita tahu mereka juga memiliki kemampuan untuk menjaga rasio keuangan yang cukup baik. Mengingat kita juga sudah memiliki aturan-aturan yang juga cukup ketat untuk perbankan, untuk memberi kredit dan juga untuk rasio LDR yang sudah ditetapkan dalam rasio kisaran yang cukup baik untuk sektor perbankan. Faktor-faktor ini yang menjadi memang kesempatan ini merupakan kesempatan untuk sektor perbankan dalam negeri untuk bersinar saat ini. Dengan meskipun demikian ketika nantinya akan ada kebijakan mulai BI suku bunganya mulai dovish ke depannya, ini juga masih akan menjadi terdampak positif karena dengan dovishnya suku bunga dalam negeri ini akan menyebabkan minat untuk perkembangan suatu usaha itu semakin kencang sehingga tingkat dari bunga kredit yang tersalurkan ini juga akan mengalami lonjakan sehingga ini akan menjadi dampak positif juga untuk tingkat revenue dari sektor perbankan mengalami lonjakan seperti itu. Baik, artinya kalau dari sisi kinerja sendiri begitu ya, kita lihat sebetulnya kinerja perbankan kita, kinerja perbankan Big Caps kita cukup resilient begitu ya di tengah berbagai tantangan atau sentimen global.
Tapi kalau kita lihat juga, Mas Reza, pergerakan dari saham-saham di sektor perbankan sebetulnya akan seperti apa? Artinya di sisa tahun 2023 ini, kita masih ada sekitar 2 bulan lagi begitu ya, mengamati, artinya era suku bunga tinggi, dampaknya ke valuasi maupun ke sahamnya sendiri, pergerakannya apakah masih akan ada peluang untuk naik lagi atau seperti apa? Ya, jadi kalau kita lihat memang sektor perbankan ini merupakan salah satu sektor yang cukup defensif. Namun kalau melihat secara valuasi, harga saat ini memang sudah cukup price in, mengingat bahwa memang eh, ketika pandemi COVID-19 itu terjadi diskon yang cukup besar juga secara valuasi, mengalami penurunan yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti adanya pandemi COVID-19. Memang itu juga berdampak terhadap kinerja sektor perbankan dengan adanya gangguan mungkin dari sisi gagal bayar yang cukup tinggi, risiko-risiko gagal bayar. Kemudian dari sektor perbankan sendiri juga mereka juga menghadapi ancaman dari sektor industri yang mengalami perlambatan juga, sehingga dari sisi penyaluran kredit mereka juga mengalami perlambatan. Namun seiring dengan perbaikan kinerja dari sektor perbankan, harga sahamnya pun sudah mengalami lonjakan yang cukup tinggi juga. Eh, Mereka mengalami perbaikan kinerja, harga sahamnya mengikuti, sehingga untuk saat ini harga saham perbankan sudah cukup memang di harga wajarnya. Namun apabila memang terjadi koreksi yang cukup signifikan, itu akan menjadi kesempatan yang cukup baik untuk investor mulai memungut, mulai mengambil akumulasi untuk investasi yang cukup lebih dalam jangka waktu cukup lebih panjang, karena dari segi sektor memang sektor perbankan cukup resilient untuk segala situasi. Ketika memang dengan adanya kenaikan suku bunga mereka terdampak positif dengan adanya kenaikan net interest margin. Kemudian juga dengan penurunan suku bunga mereka juga tetap mampu meningkatkan penyaluran kredit sehingga mereka tetap mampu bertahan dengan kinerja yang cukup positif. Sehingga memang kalau kita lihat sektor perbankan untuk di koleksi saat ini memang cukup baik, namun perlu diperhatikan bahwa apabila terjadi koreksi yang cukup signifikan, itu akan menjadi kesempatan yang cukup baik untuk melakukan akumulasi pembelian dari perusahaan perbankan yang memiliki yang terhitung sebagai big cap seperti itu.